Bab 1201. Aku menyukaimu. Setelah meninggalkan Hotel Kuil Cuyan, rombongan tiba di restoran terdekat di bawah pimpinan Shoko Nakajima. Di dekat Danau Kawaprada ada jalan panjang. Tempat ini lebih mirip jalan jajanan lokal, tetapi dibangun lebih baik, lebih besar, dan memiliki ciri-ciri Sunrise Land. Namun, ada satu hal yang pada dasarnya sama. Harga barang-barang di sini sangat tinggi. Barang yang sama harganya 5 hingga 6 kali lebih mahal daripada di luar. Lagi pula, ini kan kawasan wisata. Kalau bukan mereka yang menipu turis, siapa lagi? Untungnya, rasa makanannya lumayan. Selain itu, beberapa dari mereka tidak kekurangan uang, jadi wajar saja mereka tidak mempermasalahkan harga. Karena mereka memenangkan lebih dari 40 juta yen, Liang Jinming memesan seluruh tempat. Selama waktu ini, mereka bahkan mengundang Ji Qingyan dan He Yuan. Namun, He Yuan berencana untuk pergi bersama Tian Yan menonton pertunjukan kembang api malam ini, jadi mereka tidak ikut. Menghadiri pesta makan malam dengan pria dan pergi berbelanja dengan wanita pada umumnya merupakan kegiatan yang paling tidak disukai kedua belah pihak dari satu sama lain. Jika tidak ada alasan khusus, mereka tentu tidak akan berpartisipasi. Inilah yang diinginkan Lin Yi dan yang lainnya. Lagi pula, Qiu Yuluo dan dua lainnya masih di sini. Namun, meskipun gadis itu datang, dia tidak takut, dia hanya bisa mengatakan bahwa Qin Yuluo dan teman-temannya adalah teman Qin Han. Karena Liang Jinming telah menemukan Shoko Nakajima, Qin dan Han harus menanggung kesalahannya. Shoko Nakajima terkejut melihat Liang Jinming telah memesan meja penuh makanan. Apakah kamu benar-benar membutuhkan begitu banyak piring? Banyak banget, kata Liang Jinming, aku cuma pesannya sambil lalu. Ini nggak dianggap banyak. Biasanya sih buat ngemil sambil minum. Kalian mungkin belum pernah merasakan kehidupan nyata warga di negeri matahari terbit, kan? Tanya Jiang Qing. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kehidupan orang-orang biasa di negeri matahari terbit menghadapi banyak tekanan hidup. Itulah sebabnya banyak pria pergi ke izakaya sepulang kerja, memesan beberapa tusuk sate, lalu memesan setoples sake. Dengan begitu, mereka bisa minum dalam waktu lama. Tidak seperti di negara kami, entah punya uang atau tidak, saat menjamu teman, mereka memesan banyak makanan. Mereka tidak akan repot-repot mengisi perut di sini. Itulah sebabnya rata-rata orang di negeri matahari terbit lebih kurus daripada kita. Masuk akal. Liang Jinming memegang gelas anggurnya. Kita tidak usah bahas yang lain dulu. Semuanya sudah dipesan, jadi ayo kita mulai saja. Makan malam pun segera dimulai. Meski identitas mereka berbeda, hal itu tidak menghalangi mereka untuk minum bersama. Ini karena mereka semua memiliki identitas yang sama, mereka semua anak orang kaya. Lagi pula, Jiang Qing, yang kekayaan bersihnya paling rendah, sudah memiliki kekayaan lebih dari 1 miliar yuan. Di Tiongkok, ia dianggap sebagai orang yang cukup kaya. Saat jamuan makan pertama dimulai, semua orang mulai serius membahas investasi. Mereka terus menyebutkan angka-angka yang mencapai ratusan juta yuan. Sekilas, acara ini tampak seperti konferensi investor. Namun, di tengah-tengah minuman, alkohol mulai terasa. Saat itulah semua orang melepaskan diri dan memperlihatkan penampilan asli mereka. Mereka mulai bermain tebak-tebakan jari, lelucon nakal, dan manusia serigala. Permainan itu menyenangkan. Ditambah dengan penampilan Shoko Nakajima, suasana pun menjadi lebih hidup. Sial, semua orang bilang sake di Sunrise Land itu lemah. Kenapa aku mabuk tanpa minum banyak, gerutu Liang Jinming. Saudara Liang, serendah apapun kadar alkoholnya, tetap saja lebih kuat dari bir kami. Kalau kamu minum bergelas-gelas, kamu pasti mabuk, kata Jiang Qing sambil tersenyum. Toleransi alkoholnya memang sudah buruk sejak awal. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan alkohol, kata Gao Zongyuan. Lain kali kamu keluar, kamu bisa duduk di meja perempuan saja. Sial, dalam hal minum, aku tidak kalah dari siapapun selain kakak Lin. Lanjutkan. Ayo, ayo, ayo. Kalau aku nggak bikin kamu mabuk hari ini, nama keluargaku bukan Gao. Kring kring kring. Ponsel Lin Yi berdering saat itu. Itu panggilan dari Ji Qingyan. Kalian minum dulu. Aku akan keluar dan menelepon. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Yi berjalan keluar. Hari sudah pagi, tetapi lampu di luar ruangan masih terang benderang. Di bawah sinar bulan yang terang, bayangan Gunung Fuji terlihat jelas. Kalian masih minum? Tanya Ji Qingyan melalui telepon. Mungkin butuh waktu sebelum aku kembali. Hehe, kalau kamu bikin aku nunggu lebih lama lagi, kamu nggak akan punya kesempatan sama aku malam ini. Yuan mau tidur sama aku. Apakah ada yang salah dengan orientasi seksual wanita He Yuan? Kenapa dia selalu merangkak ke tempat tidurmu? Dia hanya ingin berbicara secara pribadi, kata Ji Qingyan sambil menyeringai. Jika kamu tidak kembali dalam 20 menit, kamu bisa tidur dengan Gao malam ini. Baiklah,
kamu istirahat dulu. Kalau tidak, kamu mungkin harus menunggu sebentar. Aku nggak ribut soal kamu waktu kamu di luar, tapi jangan minum terlalu banyak. Itu nggak baik buat kesehatanmu. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Setelah mengobrol dengan Ji Qingyan sebentar, Lin Yi menutup telepon dan bersiap untuk bergabung kembali dengan grup. Namun, begitu dia berbalik, dia menyadari bahwa Soko Nakajima berdiri di belakangnya. Kenapa kamu keluar juga? Soko Nakajima menggosok pelipisnya. Saya kurang enak badan. Saya keluar sebentar untuk beristirahat. Tuan Lin, apa kabar? Sepertinya Anda banyak minum. Apakah Anda merasa sehat? Aku baik-baik saja, kata Lin Yi dengan santai. Jika kamu merasa tidak enak badan, kamu bisa duduk di luar sebentar dan menghirup udara segar. Soko Nakajima mencengkeram ujung bajunya dan menggigit bibirnya. Tuan Lin, bisakah Anda menemani saya sebentar? Baiklah, kita akan lanjut minum setelah kembali. Ayo kita cari udara segar dulu sebelum kembali. Terima kasih, Tuan Lin. Mereka berdua berjalan perlahan menyusuri jalan setapak di depan restoran. Tak jauh dari sana terdapat Danau Kawah Prada. Cahaya itu memanjangkan sosok mereka saat mereka perlahan berjalan keluar dari bar. Soko Nakajima menunjuk ke sebuah bangku tak jauh dari sana dan berkata, Tuan Lin, mari kita duduk di sana sebentar. Lin Yi mengangguk, lalu mereka berdua pergi. Mereka duduk bersebelahan di bangku taman, memandangi pantulan cahaya bintang di danau. Suasana hati mereka langsung membaik. Soko Nakajima mengambil inisiatif untuk bersandar di bahu Lin Yi, memandangi danau yang tenang seperti sepasang kekasih. Langit dan air, manusia dan manusia, membentuk pemandangan yang tenang dan indah. Meskipun keduanya tidak menjalin hubungan, tidak ada rasa canggung. Tuan Lin, apakah Anda datang ke Sunrise Land untuk bersenang-senang? Tanya Soko Nakajima lembut. Ya. Lalu berapa lama dia akan tinggal di sini? Kapan dia akan kembali? Mereka akan berangkat lusa. Kali ini, kami di sini untuk perjalanan dinas, jadi kami tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Tuan Lin, Anda bisa tinggal di sini. Saya bisa mengajak Anda melanjutkan kunjungan ke tempat-tempat lain di negeri matahari terbit. Tidak, masih banyak hal yang harus kulakukan di rumah. Aku akan bersenang-senang beberapa hari lagi dan bersantai. Oh, baiklah. Soko Nakajima tampak kecewa. Jika saya punya kesempatan pergi ke Huaxia nanti, bolehkah saya mencari Tuan Lin? Tapi jangan salah paham. Saya tidak berniat merusak hubungan Anda dengan Nyonya. Lin Yi tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak terlalu memikirkannya. Kalau kamu benar-benar bisa berkunjung, aku akan dengan senang hati menerimamu. Terima kasih, Tuan Lin. Soko Nakajima tersenyum. Sebenarnya, aku juga tahu kamu mungkin tidak akan lama di sini, jadi aku punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Apa itu? Tuan Lin, aku menyukaimu. Bab 1202. Hipnosis. Kita baru kenal 3 hari, dan kamu sudah bilang suka padaku. Lin Yi tersenyum. Bukankah cinta seperti ini terlalu murah? Dalam ingatan Lin Yi, apakah itu Ji Qingyan, Liang Ruoxu, Li Chuhan, atau Wang Ying, tak seorang pun dari mereka pernah mengatakan hal seperti itu. Aku menyukaimu. Aku mencintaimu. Ini adalah cara paling langsung untuk mengungkapkan perasaan seseorang terhadap seseorang. Akan tetapi, ada kalanya, itu juga merupakan ekspresi yang paling tidak berarti. Tindakan seringkali memiliki kekuatan lebih besar daripada kata-kata. Soko Nakajima tiba-tiba duduk seperti rusa yang ketakutan dan dengan cepat berkata, Tuan Lin, saya tidak berbohong, saya mengatakan yang sebenarnya, saya sangat menyukai Anda. Setelah itu, Soko Nakajima menundukkan kepalanya. Tapi aku tahu mustahil bagimu untuk menyukaiku. Aku tidak pantas untukmu. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap air di sungai. Menerima keanggunan seorang wanita cantik adalah hal yang paling sulit. Setelah terdiam cukup lama, Lin Yi tak kuasa menahan diri untuk mengulang kalimat klasik bajingan itu. Kamu orang baik, aku tidak ingin menahanmu. Tubuh Soko Nakajima bergetar saat air mata menggenang di matanya, memantulkan cahaya bulan. Namun, air matanya tak kunjung jatuh. Akhirnya, air matanya berubah menjadi senyum lega. Tuan Lin, jangan bohong. Saya seorang geisha. Saya sudah minum dengan banyak pria. Saya tahu saya tidak bersih, tapi saya ingin menyuarakan pendapat saya. Saya khawatir setelah Anda pergi, saya tidak akan punya kesempatan untuk mengatakan hal-hal seperti itu lagi. Soko Nakajima menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Tuan Lin, saya sudah menyiapkan hadiah untuk Anda, saya harap Anda menerimanya. Sebuah hadiah. Lin Yi menatap Soko Nakajima dengan heran. Ia tak menyangka Soko akan menyiapkan sesuatu untuknya. Soko Nakajima mengeluarkan tas kain merah dari dadanya. Jari-jarinya yang ramping membuka tas kain itu. Di dalamnya terdapat sebuah jam saku bertahtakan berlian.
Gayanya sangat mewah dan tidak cocok untuk dikenakan, melainkan lebih cocok untuk dikoleksi. Lagi pula, itu adalah Patek Philippe dan sangat bernilai. Dulu saya punya kakak perempuan yang sangat suka menonton pertunjukan saya, dan dia memberi saya jam tangan ini sebagai hadiah. Saya ingin memberikannya kepada Tuan Lin hari ini sebagai kenang-kenangan. Dengan lembut, Soko Nakajima mengeluarkan arloji saku dan meletakkannya di depan Lin Yi. Jam saku yang indah itu berayun lembut di depan Lin Yi. Berlian yang berkilau dan tembus cahaya itu tampak lebih menawan saat terkena cahaya bulan yang dingin. Tuan Lin, apakah jam tangan ini terlihat bagus? Itu bagus. Kalau begitu, lihat lebih dekat. Apakah kamu menyukainya? Suara Soko Nakajima sangat lembut, seperti lagu pengantar tidur yang menidurkan orang. Aku menyukainya. Lin Yi berkata dengan linglung. Cahaya di matanya meredup, seolah-olah dia bisa tertidur sedetik kemudian. Soko Nakajima tersenyum. Dia perlahan menggoyangkan jam saku di tangannya, tampak puas dengan kondisi Lin Yi. Mengapa kamu tidak melihatnya lebih dekat dan memberitahuku seberapa kamu menyukainya? Sangat, sangat. Kali ini, Soko Nakajima tidak berkata apa-apa. Ia malah menunjuk seseorang yang tak jauh darinya. Tak lama kemudian, Kenji Takayama keluar dari bayang-bayang bersama dua orang. Sebaiknya dilakukan sekarang. Soko Nakajima mengangguk. Dia terlalu waspada. Kalau aku tidak menggunakan metode ini, akan sangat sulit bagiku untuk mendekatinya. Itu cukup bagus, kata Kenji Takayama. Tanyakan padanya di mana biji itu disembunyikan. Aku akan memanggil orang untuk mencarinya sekarang. Tatapan Soko Nakajima kembali tertuju pada Lin Yi. Tuan Lin, saya ingin tahu apakah Anda baru saja mendapatkan kotak hitam. Lin Yi berkata tanpa ekspresi. Saya bersedia. Apa yang ada di dalam kotak? Batu. Mendengar jawaban itu, keduanya gembira. Kenji Takayama mengangkat kepalanya. Tanyakan padanya di mana kotak hitam itu. Soko Nakajima menatap Lin Yi lagi. Tuan Lin, di mana kotak hitam yang Anda peroleh? Lin Yi terdiam sejenak. Ia tidak menjawab pertanyaan Soko Nakajima secara langsung seperti sebelumnya. Keduanya panik. Nada bicara Kenji Takayama terdengar tergesa-gesa. Apa yang sedang terjadi? Tuan Takayama, jangan khawatir, kata Soko Nakajima. Pikirannya lebih kuat dari yang kita duga. Dia tidak akan menyerah begitu cepat pada beberapa pertanyaan sensitif. Kalau begitu coba lagi. Tidak boleh ada yang salah dalam hal ini. Kamu harus tahu apa saja konsekuensinya. Aku tahu. Ekspresi Soko Nakajima serius saat dia terus melambaikan arloji saku di tangannya. Suaranya lembut dan halus, seperti angin sepoi-sepoi di musim panas. Tuan Lin, tolong beritahu saya di mana kotak hitam yang Anda dapatkan. Kamar 2308, Hotel Oman. Mendengar kabar ini, Kenji Takayama menjadi gembira. Setelah sekian lama bersembunyi, akhirnya ia menemukan keberadaan biji besi tersebut. Kamu bisa urus sisanya, aku punya hal lain yang harus dilakukan. Baik, Tuan Takayama. Setelah mendapatkan jawaban yang pasti, Kenji Takayama bergegas pergi bersama anak buahnya. Ia tidak meragukan keaslian jawaban tersebut. Dia tidak menyangka bahwa jawaban yang diperolehnya lewat hipnotis akan salah. Setelah Kenji Takayama pergi, danau di tengah malam menjadi tenang kembali. Soko Nakajima memegang arloji saku di satu tangan dan menepuk bahu Lin Yi dengan tangan lainnya. Lin Yi, yang telah terhipnotis, langsung kehilangan kesadaran. Tubuhnya bersandar di tubuh Soko Nakajima, dan dengkuran samar terdengar. Soko Nakajima melihat sekeliling dan melihat tidak ada seorang pun di sekitar, jadi dia membantu Lin Yi dan berjalan menuju hotel bertema. Soko Nakajima memesan kamar dan menempatkan Lin Yi di dalamnya. Kring kring kring. Saat itu, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Liang Jinming. Awalnya, Soko Nakajima tidak mengangkatnya. Setelah ragu-ragu beberapa detik, ia merasa ada sesuatu yang terjadi jika ia tidak mengangkatnya, jadi ia pun menjawab panggilan tersebut. Saudara Lin, kemana Anda pergi? Anda lama sekali menelepon. Saya masih menunggu Anda minum, kata Liang Jinming keras setelah panggilan tersambung. Tuan Liang, Tuan Lin minum terlalu banyak dan sedang tidak enak badan. Saya akan membawanya istirahat dulu. Kalian bisa melanjutkan. Di ujung telepon yang lain, Liang Jinming tertegun sejenak sebelum berkata. Baiklah, jaga baik-baik kakak Lin. Oke, jangan khawatir, Tuan Liang. Dengan itu, Soko Nakajima menutup telepon dan duduk diam di depan Lin Yi. Dia memandangi profil sampingnya dengan linglung. Sekitar setengah jam kemudian, langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar ruangan. Pintu kaca kayu terbuka, memperlihatkan Kenji Takayama dan anak buahnya di luar. Hal ini mengejutkan Soko Nakajima. Dalam keadaan normal, Tuan Takayama tidak akan kembali setelah menerima kotak hitam. Mengapa dia ada di sini lagi? Tuan Takayama, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Tanya Soko Nakajima lembut.
Kami tidak menemukan kotak hitam di Hotel Oman, ada yang salah dengan hipnosismu. Bab 1203. Jangan pergi. Itu tidak mungkin. Soko Nakajima berdiri dan menjelaskan. Begitu dia terhipnotis, semua yang dia katakan akan benar. Mustahil dia berbohong. Kenji Takayama sedikit mengernyit. Tapi tadi, aku sudah menyuruh seseorang memeriksa hotel. Dia sudah menggeledah setiap sudut ruangan, tapi tidak menemukan kotak hitamnya. Jadi, pasti ada kesalahan di sini. Aku ingin kau menghipnotisnya lagi. Kau tidak boleh membuat kesalahan lagi. Itu tidak mungkin, kata Soko Nakajima. Kalau aku ingin menghipnotisnya lagi, aku harus membangunkannya. Aku harus melakukannya saat dia bangun, tapi dia tidak mau memberiku kesempatan lagi, jadi aku tidak bisa melakukan hipnosis kedua. Aku hanya bisa menunggu kesempatan lain untuk melakukannya. Kapan dia akan pergi? Apa kau sudah tahu tentang ini? Tanya Kenji Takayama dengan suara pelan. Lusa, apakah kamu yakin bisa mendapatkan kepercayaannya lagi dalam 2 hari ini dan melakukan hipnosis kedua? Tidak, jawab Soko Nakajima dengan yakin. Dia punya tekad terkuat yang pernah kutemui. Dia tidak akan tergoda oleh kecantikan. Dia tidak tertarik padaku. Kecuali ada keajaiban, akan sulit menghipnotisnya untuk kedua kalinya. Ekspresi Kenji Takayama berubah. Ia terjebak dalam dilema. Dilihat dari situasinya, mustahil bagi Soko Nakajima untuk memikat Lin Yi. Peluang untuk menjalani hipnosis kedua juga sangat kecil, sehingga tidak banyak kesempatan tersisa baginya. Ia hanya bisa menggunakan metode-metode yang tidak konvensional. Kamu bisa pergi dulu. Aku akan mengurus masalah ini. Tubuh Soko Nakajima gemetar. Ia sudah menduga apa yang akan dilakukan Kenji Takayama. Tuan Takayama, bisakah Anda memberi saya kesempatan lagi? Masih ada 2 hari lagi. Mungkin saya bisa. Aku tidak mau berjudi, jadi kamu bisa keluar sekarang. Aku akan mengurus ini. Baik, Tuan Takayama. Soko Nakajima membungkuk dan diam-diam berjalan keluar ruangan. Namun, begitu ia menutup pintu, tatapan lembutnya tertuju pada Lin Yi. Tatapannya rumit dan penuh pertentangan. Dia tahu betul bahwa setelah dia pergi, saat mereka bertemu lagi, mereka akan menjadi musuh. Setelah Soko Nakajima pergi, Kenji Takayama berkata kepada bawahannya di belakangnya. Bawa semua orang ke sini. Dia sangat terampil. Kita bertiga mungkin akan dirugikan di sini. Baik, Tuan Takayama. Untuk bisa menjadi pengawal dan sopir Yoshimitsui, Kenji Takayama lebih teliti daripada kebanyakan orang. Dia tahu betul kekuatan Lin Yi, bahkan Eliza pun bukan tandingannya, jadi dia harus lebih siap. Namun, setelah lebih dari 10 menit, tidak ada pergerakan sama sekali di luar. Takayama Kenji mengerutkan kening dengan sedikit amarah di wajahnya. Apa-apaan ini? Kemana dia pergi? Kenapa mereka tidak datang setelah sekian lama? Keluar dan periksa. Suruh mereka pergi. Ya. Bawahan lainnya membungkuk dan menjawab, lalu berbalik dan berjalan keluar. Akan tetapi, sebelum dia dapat membuka pintu, tiba-tiba dia mendengar suara-suara. Jangan mencari mereka. Mereka tidak akan datang dalam waktu dekat. Dalam sekejap, Kenji Takayama dan bawahannya gemetar. Hanya ada 3 orang di ruangan ini. Tak seorang pun dari mereka mengatakan apapun. Kalau begitu satu-satunya kemungkinan adalah Lin Yi. Tatapan Kenji Takayama tertuju pada Lin Yi, matanya dipenuhi kewaspadaan dan ketakutan. Perlahan, Lin Yi duduk dari tanah. Ia menopang kepalanya dengan satu tangan dan menatap Kenji Takayama sambil tersenyum. Seolah-olah dia sedang melihat mangsa yang menunggu untuk disembelih. Kok bisa? Kamu kan sudah terhipnotis. Kok bisa bangun? Meski penuh dengan pertanyaan, Kenji Takayama tanpa sadar melangkah mundur. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan kendali atas situasi di depannya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana kau bisa begitu yakin aku terhipnotis? Jangan bilang kau. Wajah Takayama Kenji pucat pasi, dan dia tampak lebih jelek daripada orang mati. Kamu memalsukan semua ini. Kamu tidak terhipnotis sama sekali. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dipilih Yoshimitsui. Kau tidak bodoh. Kamu tahu siapa aku. Aku sudah lama mengetahuinya. Lin Yi tersenyum. Sejak Anda memasuki kasino, saya hampir bisa memastikan bahwa Anda akan melakukan tindakan. Dia mengetahui identitas Yoshimitsui dan Kenji Takayama dari Kaie Mitsui. Namun, ketika dia bertanya tentang hal ini, Lin Yi tidak mengungkapkan apapun tentang biji tersebut. Dia hanya berkata bahwa dia menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu karena dia ingin mencegah Yoshimitsui mencoba menjebaknya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia ingin mendapatkan sesuatu. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kenji Takayama mencoba menenangkan dirinya. Dia berkata, Tuan Lin, kami tidak ingin menyakiti Anda. Kami hanya menginginkan biji bas. Saya harap Anda bisa memberikannya kepada saya. Lin Yi mengangkat bahu. Maaf, aku tidak yakin apa yang kau bicarakan.
Tuan Lin, sudah begini. Saya harap Anda bisa lebih jujur. Jika saya tidak sepenuhnya yakin, saya tidak akan datang ke sini hari ini. Kalau begitu metodemu sangat menarik. Lin Yi tersenyum. Jangan bicara soal biji itu, bahkan tidak ada di tanganku. Kalaupun ada, seharusnya kau tidak mencoba mendapatkannya langsung dariku. Tapi benda ini bukan milikmu sejak awal. Kami hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik kami dan tidak meminta pertanggungjawabanmu. Ini adalah keuntungan yang kami berikan kepadamu. Lalu kau bisa bertanya-tanya dan mencari tahu siapa pemilik asli benda ini. Jawab aku setelah kau tahu kebenarannya. Mungkinkah Tuan Lin tidak mau bekerja sama? Suara Kenji Takayama terdengar sangat pelan saat ia menatap Lin Yi. Aku tahu kau punya banyak kekuasaan di Huaxia, tapi ini negeri matahari terbit, bukan negaramu. Kalau kau bersikeras melawanku, itu tidak akan ada gunanya. Aku bahkan tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Bagaimana aku bisa bekerja sama? Lin Yi menunjuk mereka bertiga dengan ekspresi menggoda. Atau apakah kau pikir kau bisa menyakitiku hanya dengan beberapa orang ini? Aku tahu hubunganmu dengan Kaie Mitsui baik-baik saja. Aku yakin kau datang untuk merebut benda ini demi membantunya. Tapi yang ingin kukatakan adalah kita semua orang pintar. Kita semua berkumpul demi keuntungan. Kau tak perlu mengambil risiko sebesar itu hanya karena dia. Dia wanita yang kejam. Dia tak pantas menerima pengorbananmu. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan kami akan menjadi sekutu mulai sekarang. Kami akan memberi Anda manfaat yang lebih besar daripada bekerja sama dengan Kaie Mitsui. Saya harap Anda dapat mempertimbangkannya dengan saksama, Tuan Lin. Hehe. Sebuah aliansi. Lin Yi mencibir. Aku bahkan tidak suka keluarga Mitsui, jadi kenapa aku suka organisasi jahat sepertimu? Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kalau begitu, aku harus minta maaf karena sudah merepotkanmu. Kenji Takayama tidak memaksa. Ia membungkuk pada Lin Yi dan bersiap pergi. Namun, begitu dia membuka pintu, dia melihat tiga wanita muncul di luar. Mereka adalah Qiu Yuluo, Ning Che, dan Jiang Qing. Bab 1204. Mengungkapkan kartu secara bertahap. Kalian semua. Benar sekali, kata Ning Che. Kita sudah berurusan dengan bawahanmu di luar. Sekarang, tinggal kalian berdua saja. Di saat krisis, Kenji Takayama ternyata sangat tenang. Ia tidak panik dan malah berbalik menatap Lin Yi. Orang-orang kami sudah mengikutimu selama ini, tapi kau masih bisa menyuruh orang lain untuk datang. Soko Nakajima membantuku di sini, jadi aku diam-diam mengirim pesan saat itu. Lin Yi menopang kepalanya dengan satu tangan dan tersenyum. Kalau bicara soal skema dan tipu daya, Anda sungguh mengecewakan. Pada titik ini, Kenji Takayama juga tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat pasif, jadi dia tidak berdebat dengan Lin Yi tentang hal-hal yang tidak berguna ini. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Kuharap kau tidak ikut campur dalam masalah ini. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kita tidak boleh bertindak hanya karena itu tidak ada hubungannya dengan kita? Ning Che berkata, bukankah kamu terlalu naif? Begitu selesai berbicara, Ning Che melangkah maju dan berhenti di depan Kenji Takayama. Ia menggorok leher Kenji dengan tebasan karate, dan Kenji langsung pingsan. Adapun dua bawahannya, mereka juga tak luput, mereka juga pingsan akibat tebasan Ning Che. Lin Yi menyadari bahwa Ning Che terlihat agak kurus, tetapi sebenarnya dia cukup kuat. Setelah berurusan dengan duo itu, mereka bertiga bergegas masuk ke ruangan. Di mana Pak Tuakin dan yang lainnya, tanya Lin Yi. Mereka seharusnya masih minum di sana. Kami bilang kami lelah dan ingin kembali beristirahat, jadi kami pergi lebih awal, kata Ning Che. Tapi ini bukan saatnya mengkhawatirkan mereka. Kita harus memikirkan apa yang harus dilakukan dengan orang-orang ini. Termasuk yang di luar, totalnya ada 8 orang. 5 di antaranya membawa senjata, tapi kita sudah melucuti senjata mereka. Mereka berbeda dari orang-orang dari Black Gold Corporation. Kita tidak bisa membunuh mereka kecuali benar-benar diperlukan. Qiu Yuluo dan Ning Che mengerti maksudnya. Meskipun mereka adalah sekelompok hooligan terorganisir, terus terang saja, mereka adalah warga negara sah Sunrise Land. Mereka tidak seperti orang-orang Black Gold yang bisa disingkirkan begitu saja. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membunuh mereka kecuali mereka tidak mempunyai pilihan lain. Bagaimana kita akan menangani orang-orang ini adalah sebuah masalah. Saya tidak ingin berkonflik besar-besaran dengan mereka. Tur pengembangan tim perusahaan akan berakhir lusa. Setelah itu, saya akan kembali ke Huaxia. Masalah ini akan diselesaikan. Ini tidak ada hubungannya dengan saya, kata Lin Yi. Karena itu, aku harus merepotkan kalian berdua selama 2 hari ke depan. Bantu aku mengawasi orang-orang ini dan jangan biarkan mereka membuat masalah. Itu bukan masalah, tapi Yoshimitsui itu rubah tua. Dia akan segera menyadari apa yang terjadi di sini, kata Qiu Yuluo. Masuk akal, kata Ning Che,
dan wanita bernama Soko Nakajima itu juga bom waktu. Haruskah kita menghadapinya? Aku tahu dia bukan orang baik. Aku benar, kata Qiu Yuluo. Lin Yi tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Aku akan mengurusnya. Bantu aku mengawasi orang-orang ini. Tidak masalah. Kalau begitu aku kembali dulu. Kutitipkan tempat ini padamu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Yi pergi lebih dulu, tetapi ekspresinya tidak terlalu bagus. Tidak sulit untuk menyembunyikan Yushi Mitsui selama 2 hari. Namun, masalahnya adalah Eliza masih berkeliaran di luar. Wanita itu pembunuh. Dia harus waspada terhadapnya. Dalam perjalanan pulang, ketika mereka melewati bar, Lin Yi diam-diam melihat ke dalam. Dia menyadari semua orang sudah pergi. Mereka mungkin kembali setelah minum. Lin Yi tidak tinggal lebih lama lagi dan kembali ke hotel untuk beristirahat. Ia memesan kamar dan tidur sampai keesokan paginya. Namun, ketika dia bangun keesokan paginya untuk makan, Lin Yi menyadari bahwa Soko Nakajima sudah tidak ada lagi. Ini sedikit di luar ekspektasi Lin Yi, tetapi masih wajar. Ia tahu betul bahwa kejadian kemarin sudah terbongkar, jadi wajar saja jika ia tak bisa lagi berada di sisi Lin Yi. Pergi diam-diam adalah satu-satunya pilihan yang bijaksana. Kenyataannya, jika dia punya pilihan, Soko Nakajima tidak akan pergi. Tetapi setelah berinteraksi dengannya selama beberapa hari terakhir, dia menyadari bahwa Lin Yi terlalu pintar. Dengan tingkat kecerdasannya, dia tidak akan bisa menipunya sama sekali, jadi dia memilih pergi. Liang tua, di mana teman wanitamu? Kenapa dia hilang? Tanya He Yuan dengan bosan saat makan. Dia bilang ada urusan di rumah, jadi dia pergi dulu, kata Liang Jinming samar-samar. Tidak masalah. Kita bisa bersenang-senang sendiri. Tak ada yang peduli dengan kepergian Soko Nakajima. Lagi pula, mereka memang tidak terlalu akrab, jadi kepergiannya tak jadi masalah. Namun, Qin Han dan 2 orang lainnya menatap Lin Yi dengan senyum tipis. Artinya sudah jelas dengan sendirinya. Sekitar 1 jam kemudian, kelompok itu selesai makan dan memulai pendakian hari itu. Meskipun Soko Nakajima tidak hadir sebagai pemandu wisata, hal itu tidak memengaruhi apapun. Mereka masih punya mulut sendiri. Jika ada yang tidak mereka mengerti, mereka bisa bertanya kepada orang lain. Seperti biasa, kelompok itu dibagi menjadi 2 kelompok, satu terdiri dari pria dan lainnya terdiri dari wanita. Lin Yi terus memegang teleponnya, mendiskusikan situasi dengan Ning Che. Apakah ini waktu yang tepat bagimu untuk bicara? Tanya Ning Che melalui telepon. Lin Yi sengaja memperlambat dan berbisik. Apa yang telah terjadi? Tadi malam antara pukul 2 dan pukul 2.30, Yushi Mitsui menelepon 3 kali, tetapi tidak diangkat. Setelah itu, dia tidak menelepon lagi. Kurasa dia pasti curiga. Itu mungkin saja. Lin Yi memberikan tebakannya. Dengan kepribadian Yushi Mitsui yang licik, ia akan curiga jika ada yang tidak sesuai harapannya. Mungkin saja ia sudah mulai mempersiapkan langkah selanjutnya dari rencananya. Sekarang keadaan sudah meningkat ke titik ini, kejadian-kejadian berikutnya mungkin tidak tetap setenang saat ini. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Tanya Ning Che. Target Yushi Mitsui adalah biji besi itu. Kemungkinan besar dia akan mengejarmu untuk mencapai tujuan ini. Apa kau perlu membawa Brigade Garda Pusat ke sini? Tidak perlu. Identitasku sebagai anggota Brigade Garda Pusat belum bisa diungkap. Lin Yi melakukan ini untuk menjaga hubungannya dengan Kaie Mitsui. Dengan status internasional keluarga Mitsui, jika sesuatu terjadi di masa depan, dia mungkin bisa mendapatkan informasi darinya. Kejadian terakhir menjadi buktinya. Tanpa informasi yang diberikan Kaie Mitsui, mustahil baginya untuk menemukan biji besi itu. Kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati, Ning Che mengingatkan. Mungkin Yushi Mitsui sudah mengirim seseorang ke sana. Kupikir begitu. Itu mungkin saja. Kalau begitu, kita tidak perlu mengawasi orang-orang ini. Sebaiknya kita ikuti kalian diam-diam, untuk berjaga-jaga. Belum, kata Lin Yi. Situasi saat ini masih belum pasti, termasuk apa yang terjadi dengan Yushi Mitsui. Tenanglah. Situasinya belum sepenuhnya terkendali, jadi jangan panik. Petik 2. Bab 1205. Pergi ke Rania Selatan. Baiklah kalau begitu. Karena kamu punya ide sendiri, kami tidak akan ikut campur, kata Ning Che. Jika ada sesuatu yang Anda perlu kami lakukan, telepon saja. Terima kasih. Setelah mengobrol singkat, Lin Yi menutup telepon. Namun, ia masih memegang ponselnya dan memainkannya cukup lama. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang Yushi Mitsui. Sekarang, semua orang di perusahaan itu berada di negeri matahari terbit. Dengan kata lain, orang-orang ini mungkin menjadi target Yushi Mitsui. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, kekhawatirannya tampak agak tidak perlu. Selain orang-orang di depannya, bahkan jika Yushi Mitsui menculik sisanya, dia tidak akan bisa menggunakan mereka untuk mengancamnya.
Terlebih lagi, ini akan menjadi insiden internasional. Yamaguchi Gumi hanyalah organisasi bawah tanah dan tidak memiliki banyak pengaruh di negeri matahari terbit. Jika terjadi sesuatu, para pejabat negeri matahari terbit tidak akan memihak mereka. Dengan kepribadian Yushi Mitsui, ia tidak akan melakukan hal seperti itu. Selama Lin Yi mengurus orang-orang di depannya ini, semuanya akan baik-baik saja. Begitu dia kembali ke Huaxia besok, masalah ini akan selesai. Saat memikirkan ini, Lin Yi merasa sangat rileks, tetapi ketika dia mendongak, dia menyadari bahwa semua orang telah pergi. Sial, tunggu aku. Lin Yi mempercepat langkahnya dan menyusul kelompok lainnya. Namun, ia segera menyadari bahwa sia-sia saja jika ia berhasil menyusul. Para pria itu sibuk membawa tas atau memotret para gadis. Lin Yi sama sekali tidak ingin melakukan pekerjaan sialan semacam ini. Namun, Gao Zongyuan, si penjilat ini, tidak bosan-bosannya. Agar tidak mempermalukan Ji Qingyan, Lin Yi juga berperan sebagai pacar yang baik dan berinisiatif membantu membawakan tasnya dan mengambil foto. Qin Han dan Liang Jinming mengeluh. Lin Yi bukan lagi Lin Yi yang dulu. Sesampainya di puncak gunung, semua orang berfoto bersama. Foto itu bisa dibilang sebagai penutup yang sempurna untuk perjalanan ini. Ketika semua orang kembali ke hotel, waktu sudah menunjukkan lewat pukul 2 siang. Setelah makan sederhana, mereka berkendara kembali ke Toyo. Adapun Ningche dan yang lainnya, mereka ditinggalkan di Gunung Huji untuk terus mengawasi Kenji Takayama dan yang lainnya. Meskipun potensi bahaya ada tepat di sampingnya, Lin Yi tidak berniat untuk kembali lebih awal. Karena mereka keluar untuk bersantai, ia harus memastikan karyawannya menikmati waktu mereka. Mengubah aturan setiap hari sangat merugikan kegiatan membangun tim perusahaan. Meskipun ia sebenarnya tidak peduli dengan hal-hal ini, ia tidak bisa membuat mereka kesulitan. Segala sesuatunya berjalan ke arah yang baik tanpa ada kecelakaan. Tentu saja, pada malam hari, semua orang pergi ke sumber air panas untuk menghilangkan rasa lelah sehingga mereka dapat kembali ke Huaxia dengan nyaman keesokan harinya. Adapun Lin Yi dan yang lainnya, mereka menemukan tempat untuk minum bersama dan bersiap mengadakan pesta sebelum mereka pergi. Kring kring kring. Saat mereka sedang minum, ponsel Lin Yi berdering. Ia mengangkatnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Kaye Mitsui. Tuan Lin, apakah Anda sibuk? Aku tidak sibuk. Aku sedang minum. Bisakah aku membelikanmu minuman? Kamu mau ikut? Tidak, tidak, saya di kamar 2808 di Hotel Oman, pintunya tidak terkunci. Baiklah, aku mengerti. Pada titik ini, Lin Yi akan sedikit pelit jika dia menolak lagi. Kakak Lin, kamu mau kemana? Tanya Liang Jinming ketika melihat Lin Yi berdiri. Saya ada sesuatu yang harus dilakukan. Kudengar akan ada pertunjukan nanti. Anri Okita, Yuko Araki, dan Nozomi Sasaki Nol semuanya akan ada di sini. Kamu yakin mau pergi? Astaga, kalian ini pewaris generasi kedua yang kaya raya dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Beraninya kalian melihat barang-barang ini. Kalian benar-benar mempermalukan kami, pewaris generasi kedua yang kaya raya. Jangan pura-pura polos. Aku tidak akan percaya kalau kau bilang belum pernah melihatnya, kata Liang Jinming. Saya benar-benar tidak kenal siapapun yang Anda sebutkan. Saya juga belum pernah mendengar tentang Fastplay dan Donkey Emule. Kita semua berada di pihak yang sama. Tak ada gunanya bersikap sok. Liang Jinming berbalik dan bertanya dengan penuh harap. Apakah ada gadis yang mengajakmu keluar? Bagaimana kamu bisa menebaknya? Jelas sekali. Kalau kamu meninggalkan kami dan pergi sendirian, itu artinya pasti ada cewek cantik yang mengajakmu kencan. Kalau tidak, kamu nggak akan meninggalkan kami. Jangan bilang begitu. Lagi pula, aku punya keluarga dan pekerjaan. Bagaimana mungkin aku melakukan hal yang tidak manusiawi seperti itu? Aku sudah memintamu melakukan hal-hal yang melanggar prinsip-prinsip itu sebelumnya. Jangan berpura-pura tidak bersalah di sini. Liang Jinming mengubah posturnya dengan bersemangat dan berkata dengan tidak sabar. Cepat, cepat, cepat. Seperti apa rupa pihak lawannya? Yah, tidak ada yang mengesankan. Hanya wajah-wajah biasa yang tidak akan kau anggap luar biasa. Oh, ayolah, coba kulihat. Aku ingin tahu apa yang menurutmu biasa. Karena kau mengatakannya seperti itu, aku dengan berat hati akan menunjukkannya padamu. Lin Yi tidak memiliki foto Kaye Mitsui di ponselnya, tetapi sebagai putri sulung keluarga Mitsui, berita dan kabarnya dapat dilihat di mana-mana di internet. Fotonya pun mudah ditemukan. Sialan, saudara Lin, kamu nggak baik banget. Apa kamu mau ngebohongin aku pakai gambar web? Tunggu sebentar, kenapa gadis ini terlihat familiar? Tanya Gao Zongyuan. Bukankah ini putri sulung keluarga Mitsui, Kaye Mitsui? Aku pernah melihatnya sekali di kapal pesiar Starfish. Mendengar Qin Han mengatakan ini, Liang Jinming dan Gao Zongyuan juga bereaksi. Itu benar-benar dia, kata Liang Jinming dengan gembira.
Kakak Lin, jangan bilang kau yang menjatuhkannya. Sejujurnya, aku sebenarnya tidak suka orang seperti ini, tapi karena dia terus mengajakku berkencan, aku tidak bisa menolaknya. Lebih baik aku memberinya kesempatan untuk bertemu. Itu terlalu sok, kata Liang Jinming dengan cemburu. Putri sulung keluarga Mitsui yang terhormat berinisiatif mengajakmu kencan. Sungguh patut ditiru. Tak perlu membahas penampilan dan sosok kaya Mitsui. Yang paling menarik perhatian adalah identitasnya. Meski begitu, dia tetap berinisiatif mengajak Lin Yi berkencan, yang membuat hati Qin Han dan Liang Jinming gatal. Terus terang saja, itu adalah kecemburuan. Lin Yi tertawa. Baiklah, aku tidak akan bicara omong kosong lagi dengan kalian. Aku akan keluar dulu. Hubungi aku kalau ada apa-apa. Kamu harus bicara dengan saudara Qin tentang ini. Dia kambing hitam profesional yang sudah melakukannya selama 20 tahun. Apapun krisis yang muncul, dia bisa menyalahkanmu dengan jelas dan tegas. Kau benar sekali mengingatkanku tentang itu. Lin Yi menepuk bahu Qin Han dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda Qin, aku harus merepotkanmu dengan ini. Sialan, kalian pantas mati dengan 1000 luka, umpat Qin Han. Kalau Presiden Ji pulang dan tahu kamu nggak ada di sini, aku harus bilang apa? Biar ku bilang, jangan atur aku ke warnet lagi. Aku bisa meledak. Lin Yi tertawa. Aku cuma bercanda. Aku tidak akan membiarkanmu disalahkan kali ini. Kalau dia benar-benar bertanya kemana aku pergi, bilang saja kau tidak tahu. Apakah kamu yakin itu akan baik-baik saja? Tentu saja. Kalau urusan sekecil itu saja aku tak sanggup, apa menurutmu aku pantas dipanggil Lin Yi? Kau benar-benar tahu cara pamer. Enyahlah, enyahlah, enyahlah. Jangan tunda minum kita. Lin Yi tertawa dan pergi. Suasana minum mereka bertiga langsung mereda. Liang Jinming menyentuh dagunya. Saudara Qin, setelah perjalanan ke negeri matahari terbit ini, akankah kita pergi ke Rania Selatan selanjutnya? Kedengarannya bagus. Kurasa hidungku kurang bagus. Aku bisa pergi konsultasi. Bab 1206. Terungkap. Lin Yi naik lift ke lantai 28. Pintu kamar 2808 sedikit terbuka. Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kaya Mitsui mengenakan jubah mandi sutra merah muda-muda. Punggungnya menghadap pintu, berdiri di depan jendela besar setinggi langit-langit, memandangi pemandangan malam Toyo yang cerah dan mempesona. Ini pertama kalinya aku melihat orang seberani kamu. Kamar kami di lantai bawah. Aku tidak percaya kamu memesan kamar tepat di atas kami. Kaya Mitsui meletakkan anggur merah di tangannya dan tersenyum. Tuan Lin, bukankah menurutmu ini lebih menarik? Memang cukup menarik. Akan lebih menarik lagi kalau kita ketahuan. Saya yakin dengan kemampuan yang Anda miliki, hal seperti itu tidak seharusnya terjadi. Apakah kamu begitu percaya padaku? Lin Yi duduk di sofa dan berkata sambil tersenyum. Saya yakin Anda pasti punya lebih dari satu wanita di Huaxia. Sejauh ini, Anda telah menangani semuanya dengan baik dalam situasi seperti ini. Anda hanya datang menemui saya sebentar hari ini, jadi saya rasa tidak akan ada kecelakaan. Apakah itu sebabnya kamu mengajakku minum? Begitulah, kata Kaya Mitsui. Kudengar kau akan mengakhiri perjalananmu besok dan kembali ke Songhai, jadi aku ingin meluangkan waktu untuk bertemu denganmu. Kurasa kita tidak akan punya kesempatan seperti itu lagi di masa depan. Lihat apa yang kau katakan. Rasanya seperti aku akan menghilang dari bumi, kata Lin Yi. Kalau keluargamu tidak punya pesawat, aku bisa mengirim pesawat pribadi untuk menjemputmu. Jangan sampai terlihat seperti kita akan berpisah selamanya. Aku tahu kita akan bertemu lagi, tapi identitas kita mungkin berbeda saat kita bertemu lagi nanti. Kaya Mitsui bersandar di jendela. Saat ini, saya putri sulung keluarga Mitsui, dan Anda ketua Lingyun Group. Posisi kita berbeda, jadi banyak hal juga berubah. Apakah itu akan berubah di masa depan? Kaya Mitsui dengan lembut mengaduk anggur merah di gelasnya dan tersenyum linglung. Hari favoritku adalah 2 hari yang lalu. Kita mengunjungi Mitsui Group bersama dan makan bersama. Kalau bukan karena bawahan Yushi Mitsui, kita pasti sudah menonton film juga. Bagiku, itu hanya bisa dilakukan oleh pasangan. Aku sangat puas karena kamu yang menemaniku. Kalau begitu, mari kita anggap semua ini sebagai kenangan indah. Lin Yi tidak banyak bicara, tidak menolaknya dengan dingin, juga tidak menyela. Dia hanya dengan tenang menyuarakan pikirannya. Dia juga seorang gadis yang baik. Terkadang, Lin Yi bahkan merasa dirinya memiliki kelebihan seperti 4 wanita lainnya. Ji Yanyan tidak bersalah. Kesombongan dan sikap tidak masuk akal Liang Ruoxu. Ketelitian Licuhan dan keseksian serta keberanian Wang Ying. Selain itu, ia adalah putri sulung Mitsui Financial Group. Menjepitnya di bawah mereka akan menjadi impian setiap pria. Namun, Lin Yi merasa bersalah padanya, karena bagaimanapun juga, dia telah memanfaatkannya. Setelah itu, dia langsung menarik celananya dan pergi.
Dia tidak punya sopan santun. Aku ingin mengingat ini seumur hidupku. Itulah sebabnya aku di sini malam ini. Hah, apa akan terjadi sesuatu? Kaya Mitsui berkedip dengan senyum bingung di matanya. Kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Kamu cuma perlu duduk aja. Hah. Lin Yi hendak bertanya apa yang ingin dia lakukan, tetapi dia dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Kaya Mitsui dengan lembut meletakkan gelas anggurnya dan membuka kancing jubah mandinya yang berwarna merah muda. Di bawahnya terdapat satu set lingeri hitam. Gayanya berani dan terbuka. Dia sudah siap. Kaya Mitsui melemparkan jubahnya ke samping dengan lembut. Lin Yi merasa tindakan Kaya Mitsui sebanding dengan bintang wanita dalam film laga. Mungkinkah dia dilahirkan dengan gen ini di tulangnya? Kaya Mitsui perlahan berjalan ke sofa dan berlutut di depan Lin Yi. Untuk menyimpan data pembaca daring, 200.000 kata dihilangkan di sini. 20 menit kemudian, Kaya Mitsui berdiri dan duduk di atas Lin Yi. Kalau begitu, jangan katakan apapun. Lin Yi mengangkat pinggang Kaya Mitsui dan melemparkannya ke tempat tidur. Pertarungan sengit pun dimulai pada saat ini. Untuk menyimpan data pembaca daring, 1 juta kata dihilangkan di sini. Bar di lantai dasar hotel sangat ceria dan hidup pada saat itu. Semua orang mengangkat bir mereka dan bersorak keras untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada ketiga aktris di atas panggung. Kenapa kalian hanya bertiga? Mendengar seseorang berbicara di belakang mereka, ketiga pria itu segera berbalik. Mereka melihat Ji Qingyan, He Yuan, dan Tian Yan berdiri di belakang mereka. Hati ketiganya bergetar pada saat yang sama. Lin Yi belum kembali. Jika Ji Qingyan bertanya tentang ini, bukankah dia akan ketahuan? Di mana Pak Tualin? Dia baru saja ke sini. Kapan dia menghilang? Qin Han berpura-pura bingung. Pada saat yang sama, dia menatap Liang Jinming dan Gao Zongyuan, menyuruh mereka diam-diam menghubungi Lin Yi untuk segera kembali sesegera mungkin, atau sesuatu yang besar akan terjadi. Tunggu sebentar, apa yang kalian berdua lakukan dengan ponsel kalian? Apa kalian akan memberitahu dia? Melihat Gao Zongyuan dan Liang Jinming mengeluarkan ponsel mereka pada saat yang sama, He Yuan tiba-tiba menuduh mereka seperti seorang detektif. Apa yang kau bicarakan? Aku hanya melihat jam. Bagaimana aku bisa memberitahunya, kata Liang Jinming berpura-pura tenang. Kurasa kakak Lin pergi ke toilet. Dia mungkin akan segera kembali. Tunggu di sini sebentar. Jangan cemas. Aku merasa kamu sedang merencanakan sesuatu yang baik, kata He Yuan. Mungkinkah dia pergi menjemput gadis-gadis tanpa sepengetahuan kakak perempuanku? Mereka bertiga berhenti bicara. Intuisi seorang wanita memang menakutkan. Pantas saja saudara Lin selalu meminta saudara Qin untuk disalahkan. Kalau dia tidak mengaturnya dengan baik, pasti akan terjadi sesuatu. Qin Han diam-diam menyesalinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk membantu Lin Yi menanggung kesalahannya. Ini tidak akan terjadi. Yuan, jangan bicara omong kosong. Kakak Lin baru saja ke sini. Bagaimana mungkin dia pergi menjemput gadis-gadis? Jangan bicara, kata He Yuan. Kita sudah bersama begitu lama. Kau pikir aku tidak mengerti? Setiap kali kau berbohong, matamu selalu melirik. Qin Han, benar-benar rekan setim yang buruk. Telepon dia sekarang. Jangan bilang kita di sini. Tanyakan di mana dia, kata He Yuan kepada Gao Zongyuan. Bab 1207. Manipulasi yang menentang. Apakah itu benar-benar perlu? Gao Zongyuan agak gugup. Lagi pula, dia kan bosmu. Kalian kan dekat banget. Apa kalian gak kenal baik sama dia? Saya rasa itu tidak mungkin. Presiden Lin bukan orang seperti itu, kata Tian Yan. Dia mengatakan ini karena dia tahu Lin Yi adalah orang seperti itu. Akan tetapi, sebagai bawahan, ia tentu harus membantu pemimpinnya membebaskan dirinya. Justru karena kita begitu dekat, aku tahu dia orang seperti apa. Berhenti bicara omong kosong dan cepat hubungi dia. Mereka bertiga saling berpandangan dengan sembunyi-sembunyi. Apa yang harus mereka lakukan? Jika mereka membuat panggilan ini, dia pasti akan terbongkar. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Sudah waktunya makan malam terakhir mereka. Baiklah, kata Qin Han. Pada titik ini, jika dia tidak menelepon, itu akan semakin mencurigakan. Dengan kata lain, itu akan mengonfirmasi bahwa Lin Yi sedang bermain-main. Sebaiknya dia menelepon sekarang. Mungkin itu akan memberi Lin Yi beberapa detik berharga. Baiklah. Apa masalahnya, kata Gao Zongyuan dengan tenang. Namun, dia terus berpikir dalam hatinya, Kakak Lin, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Dengan gemetar, Gao Zongyuan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lin Yi. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Bip 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 bip. Telepon berdering 2 kali, tetapi ditutup pada dering ketiga.
Hah! Jantung Gao Zongyuan dan dua orang lainnya berdebar kencang. Firasat buruk muncul di hati mereka. Dalam keadaan normal, Saudara Lin tidak akan menutup teleponnya kecuali jika itu adalah sesuatu yang sangat penting. Hanya ada satu jawaban. Saudara Lin sedang bersemangat dan tidak punya waktu untuk menjawab panggilannya. Ini benar-benar buruk. Dia mungkin sedang di toilet dan tidak bisa menjawab teleponku, kata Gao Zongyuan dengan tenang sambil memasukkan kembali ponselnya ke saku. Yuan, duduk dulu. Kakak Lin akan segera kembali. Baiklah. Kakak ipar, silakan duduk. Pertunjukan malam ini cukup menarik. Sayang sekali kalau tidak kesampaian. Aku tahu sekarang kalian bertiga melindunginya. He Yuan meletakkan tangannya di pinggang rampingnya. Dia pasti pergi main-main. Qin Han diam-diam menoleh dan tatapannya tertuju pada Ji Qingyan. Ia menyadari tidak ada perubahan pada ekspresinya. Ia sangat tenang, dan mustahil untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkannya. Dengung. Tepat saat He Yuan hendak melunasi hutangnya pada Lin Yi, dia mendengar telepon Gao Zongyuan berdering. Gao Zongyuan juga tercengang. Ia mengeluarkannya dan melihat notifikasi WeChat dari Lin Yi. Dan itu adalah panggilan video. Gao Zongyuan berteriak dalam hati. Kenapa dia meminta panggilan video? Kalau mereka melihatnya, semuanya akan terbongkar. Cepat jawab. Tunggu apa lagi, desak He Yuan. Dalam kepanikannya, Gao Zongyuan menanggapi dan bergumam dalam hatinya. Kakak Lin, kau tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Aku akan membakar kertas untukmu selama Qingming. Setelah mengambil keputusan, Gao Zongyuan menekan tombol jawab. Pemandangan di sisi Lin Yi menarik perhatiannya, dan He Yuan tanpa sadar melihatnya. Ada apa teleponnya? Hah! Penampilan Lin Yi di telepon mengejutkan semua orang. Kakak Lin, kamu di mana? Di kamar. Aku capek di lantai bawah, jadi aku naik untuk tidur. Aku juga sedang menghangatkan tempat tidur istriku, supaya tidak kedinginan kalau dia tidur nanti. Dengan itu, Lin Yi mengambil telepon dan berjalan mengelilingi ruangan, membuktikan bahwa itu adalah kamarnya. Qin Han, Gao Zongyuan, Liang Jinming. Bukankah dia sedang bersenang-senang dengan Kaye Mitsui? Kenapa dia ada di kamarnya? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia melakukannya? Kenapa kamu meneleponku? Tanya Lin Yi. Tidak, bukan apa-apa. Aku hanya ingin bertanya apa yang sedang kamu lakukan. Tiba-tiba, kamu menghilang. Aku sedang menunggumu menonton pertunjukan. Menonton pertunjukan tidak sepenting menghangatkan tempat tidur istrimu. Ji Qingyan tersipu dan menatap yang lain dengan malu. Jangan bilang He Yuan dan yang lainnya kembali dan mulai menuduhku main-main. Bagaimana mungkin? Lagi pula, kalian kan kawan yang berjuang berdampingan. Bagaimana mungkin dia menyalahkanmu? Gao Zongyuan tergagap. Lagi pula, mereka masih berendam di sumber air panas dan belum kembali. Mereka tidak akan mengkritikmu. Aku tidak takut sekalipun itu masalahnya. Bangsawan sepertiku hampir punah. Qingyan kita juga tidak akan mempercayainya. Petik 2. Gao Zongyuan terdiam sejenak. Baiklah, aku tidak akan bicara denganmu untuk saat ini. Pertunjukan akan segera dimulai. Lanjutkan pemanasan di tempat tidur. Kita akan melanjutkan di sisi kita juga. Tentu. Gao Zongyuan menutup telepon, merasa bahwa masalah ini terlalu mistis. Betapa menariknya. Sekarang kamu seharusnya menyadari bahwa kamu salah paham, Saudara Lin. Karena video WeChat ini, situasi di depannya berubah drastis. Aura He Yuan melemah. Penampilanmu lumayan. Sepertinya dia memang tidak melakukan hal buruk. Itu sudah pasti. Saudara Lin punya karakter yang baik. Dia sudah lama bersama Liang Tua, tapi belum terinfeksi. Liang Jinming. Masalahnya sudah selesai, kenapa kau masih saja menginjak-injakku? Sudahlah, jangan main-main di sini. He Yuan mencengkeram telinga Gao Zongyuan. Belajarlah dari bosku. Kamu harus belajar cara menghangatkan tempat tidur wanita. Lihat dirimu, Gao Zongyuan. Siapa yang tahu bahwa operasinya akan menjadi bumerang baginya? Atas paksaan He Yuan, Gao Zongyuan diseret keluar dari bar. Akan tetapi, Tian Yan sendirian, jadi dia tetap tinggal untuk berkumpul dengan Qin Han dan Liang Jinming. Presiden Lin tidak ada di sana untuk menghangatkan tempat tidur, kan? Setelah semua orang pergi, Tian Yan bertanya dengan lembut. Kau tahu? Tanya Qin Han. Tentu saja, kata Tian Yan, dengan kepribadian Presiden Lin yang riang, bagaimana mungkin dia repot-repot melakukan hal seperti itu? Sebenarnya, kami juga bingung. Dia jelas pergi bermain, tapi dalam sekejap mata, dia kembali ke kamarnya. Dia benar-benar dewa. Tian Yan tersenyum dan menyesap anggurnya. Presiden Lin memang cukup pintar. Ketika Ji Qingyan kembali ke kamarnya, dia mendapati Lin Yi sedang bermain game di bawah selimut. Oh, kamu kembali secepat ini. Melihatnya kembali, Lin Yi bertanya. Hari yang panjang.
Ji Qingyan tersenyum sambil naik ke tempat tidur dan naik ke punggung Lin Yi. Kamu melakukannya dengan baik hari ini. Kamu bahkan tahu untuk pulang lebih awal untuk menghangatkan tempat tidur. Lin Yi berpura-pura tidak mengerti apa-apa. Kemarin, waktu aku tidur, kamu bilang selimutnya terlalu dingin, jadi aku pulang lebih awal. Ji Qingyan terkekeh, matanya yang besar tampak sangat indah. Pak Lin sudah membaik. Sebagai hadiah, 11 bolehkan kamu menyentuhku selama 5 menit. 5 menit. Sebelum Lin Yi sempat bereaksi, Ji Qingyan meraih tangannya dan meletakkannya di bawah pakaiannya. Kenaikan ilahi. Mendesis. Ini hadiahmu. Lain kali, belajarlah lebih keras. Bagus. Aku pasti akan bekerja lebih keras lain kali. Kamu baru saja mencuri dialogku. Bab 1208. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Keesokan paginya, Lin Yi terbangun dalam keadaan linglung, tetapi dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Bukan karena dia tersegel oleh selimut, melainkan karena kaki Ji Qingyan menempel pada tubuhnya. Saat Lin Yi menjauhkan paha Ji Qingyan, dia juga membelainya beberapa kali. Sekalipun dia tidak bisa bertepuk tangan tanda cinta padanya, dia bisa menghibur dirinya hanya dengan kaki ini selama beberapa tahun. Akhirnya, dia turun dari tempat tidur dan meregangkan badan dengan malas sebelum menutupi Ji Qingyan dengan selimut dan menuju ke kamar mandi. Lin Yi tidak terburu-buru untuk mandi. Ia duduk di toilet dan menelepon Ning Che. Bagaimana kabarmu? Semuanya baik-baik saja. Orang-orang ini jujur semua. Tidak ada yang membuat masalah. Apakah Yushi Mitsui menelepon? Tidak, selain 3 panggilan itu, saya belum mendengar apapun. Bahkan tidak ada panggilan telepon. Tidak satu pun. Baiklah, aku mengerti. Lin Yi melihat arlojinya dan berkata, kumpul sekitar jam 11 malam dan naik bus ke bandara. Pesan tiket pesawat dan pulang. Biarkan Kenji Takayama dan yang lainnya mengurus diri mereka sendiri. Baiklah, mengerti. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi menutup telepon dan menggosok giginya dengan sikat gigi. Lebih dari 30 jam telah berlalu sejak kejadian sehari sebelumnya. Selama periode ini, Yushi Mitsui hanya menelepon 3 kali. Setelah itu, tidak ada kabar sama sekali. Ketenangan seperti itu bukanlah hal yang baik. Pada saat ini, Lin Yi menjadi semakin gugup. Dia tidak percaya Yushi Mitsui akan membiarkan masalah ini begitu saja. Namun, Lin Yi juga berdoa agar dirinya beruntung. Dia berharap Yushi Mitsui tidak bertindak begitu cepat. Setelah pukul 11 malam, sudah terlambat bahkan jika dia ingin bergerak. Berderak. Tepat saat Lin Yi sedang memikirkannya, pintu kamar mandi didorong terbuka. Ji Qingyan masuk dengan pijamannya dan rambut acak-acakan. Wajahnya yang putih dan halus tanpa riasan. Ia tampak anggun dan tak seperti dunia nyata, dengan kecantikan yang murni. Kenapa kamu tidak meneleponku saat bangun tidur? Kalau aku bangun kesiangan, aku pasti akan membuat yang lain menunggu. Ji Qingyan mengeluarkan pasta gigi dan mendorong Lin Yi ke samping dengan bokongnya. Ia duduk di tengah cermin dan mulai menggosok gigi. Kami di sini untuk bersantai. Kenapa kamu terburu-buru? Itu terutama karena ada orang luar bersama kita. Tidak sopan membuat orang lain menunggu. Jangan khawatir. Kita semua berada di pihak yang sama. Tidak ada yang peduli dengan hal-hal seperti itu. Tak lama kemudian, mereka berdua selesai mencuci piring dan pergi ke restoran di lantai 2. Halo, Presiden Lin, halo, Presiden Ji. Sepanjang jalan, mereka bertemu banyak karyawan Ling Yun Group. Ketika melihat mereka berdua, mereka berhenti untuk menyapa. Keduanya melambaikan tangan sebagai jawaban dan pergi ke meja paling dalam. He Yuan dan yang lainnya sudah menunggu di sana. Kedepannya, kalian para pasangan harus lebih tepat waktu. Direktur Tian dan saya sudah menunggu di sini lebih dari 20 menit, keluh Qin Han. Perjalanan ini seperti bulan madu. Mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk bersenang-senang. Kalau tidak, apa gunanya? Bangun kesiangan itu hal yang wajar, canda Tian Yan. Disitulah letak kesalahanmu. Liang tua belum turun. Kau tidak bisa begitu saja menyalahkan kami, kata Gao Zongyuan. Dia tidak bisa mengubah kepribadiannya. Dia mungkin tidak bisa menahannya tadi malam dan menyuruh seseorang untuk bertengkar dengannya. Dia mungkin masih di tempat tidur. Qin Han memegang ponselnya. Aku akan meneleponnya. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Telepon berdering lebih dari 1 menit, tetapi tidak ada yang mengangkat hingga panggilan berakhir secara otomatis. Apa yang dia lakukan? Sudah lewat jam 9. Kenapa dia belum bangun? Tanya Qin Han. Mungkin pertarungannya tadi malam terlalu intens. Dia mungkin bekerja terlalu keras dan sekarang kelelahan dan tertidur di tempat tidur. Kalau begitu, jangan khawatirkan dia. Kita makan dulu saja. Aku lapar sekali.
Qin Han menyimpan teleponnya dan tidak terlalu memikirkannya. Jika Tian Yan tidak datang, dia mungkin akan menunggu sebentar karena menghormati wanita. Namun, dia begitu akrab dengan Liang Jinming sehingga dia tidak peduli. Semua orang memikirkan hal yang sama. Sebagai seorang pria, apapun yang terjadi padanya, tak masalah. Lin Yi hendak mengambil sumpitnya ketika jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat dan lengannya membeku di udara. Tidak ada seorang pun yang menyadari gerakan kecil ini, kecuali Ji Qingyan. Ada apa? Kamu merasa tidak enak badan? Kalian makan dulu. Aku akan menengok Liang tua. Kenapa kau menatapnya? Orang yang masih hidup tidak akan hilang begitu saja. Dia akan makan sendiri nanti saat turun, kata Qin Han. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi. Ji Qingyan berdiri dan ingin mengikutinya, tetapi Lin Yi mengabaikannya dan langsung berjalan menuju lift. Lin Yi naik lift ke lantai 27 dan mengetuk pintu kamar Liang Jinming. Lama tidak ada jawaban. Kemudian, ia mengambil kartu kamar universal di tangannya dan membuka pintu. Ia mendapati tempat tidurnya masih seperti baru tanpa sedikit pun kerutan. Jelas saja dia tidak kembali untuk menginap di sini tadi malam. Tiba-tiba, jantung Lin Yi berdebar kencang. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liang Jinming. Dia menelepon 3 kali berturut-turut, tetapi tidak ada yang mengangkat. Perasaan tidak enak memenuhi hati Lin Yi. Dan ini adalah hal terakhir yang ingin dilihatnya. Kring kring kring. Ponsel Lin Yi berdering. Ternyata itu panggilan dari Liang Jinming. Kamu ada di mana? Panggilan tersambung, dan Lin Yi buru-buru bertanya. Tuan Lin. Bukan Liang Jinming yang berbicara, melainkan suara seorang wanita. Soko Nakajima. Di mana Liang Jinming? Dia bersama kita, kata Soko Nakajima dengan suara yang hampir dingin. Biarkan dia pergi. Maaf, saya tidak bisa, kata Soko Nakajima. Pemimpin bilang dia ingin Anda membawakannya sesuatu sebagai ganti nyawanya. Ekspresi wajah Lin Yi sangat jelek, bagaikan seekor binatang buas yang siap melahap manusia. Saya perlu bicara dengannya. Silakan tunggu sebentar. Setelah Soko Nakajima selesai berbicara, ada keheningan panjang di ujung telepon. Dia samar-samar dapat mendengar suara-suara di seberang sana, tetapi karena suaranya terlalu lembut, dia tidak dapat mendengar apa yang dikatakan pihak lainnya. Kakak Lin. Beberapa menit kemudian, suara Liang Jinming terdengar dari ujung telepon yang lain. Mereka tidak melakukan apapun padamu, kan? Tanya Lin Yi lembut. Tidak. Ini salahku. Aku tidak menyangka dia seperti itu. Ini bukan salahmu, ini salahku, kata Lin Yi. Jangan takut, aku pasti akan membawamu kembali. Saudara Lin, panggil polisi. Jika mereka berani menyentuhku, keluarga Liang pasti akan membunuh mereka. Kamu nggak perlu khawatir. Aku yang urus. Biar Soko Nakajima yang ngambil teleponnya. Tuan Lin, silakan bicara. Lin Yi menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Apakah Yushi Mitsui bersamamu? Liang Jinming adalah saudaraku. Jika kau berani menyentuhnya sekali saja, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Kau punya nyali untuk main-main dengan biji, mari kita lihat apakah kau punya nyali untuk menghadapi kematian. Setelah itu, Lin Yi berhenti sejenak. Soko Nakajima, itu termasuk kamu. Bab 1209. Beri aku bijinya. Panggilan ditutup. Wajah Lin Yi pucat pasi, dan butiran keringat muncul di dahinya. Meskipun dia sudah siap, dia tidak menduga hal ini akan terjadi. Pada titik ini, dia mengerti keseluruhan ceritanya. Tadi malam, Soko Nakajima mungkin menghubungi Liang Jinming secara pribadi. Ditambah lagi fakta bahwa ia tidak waspada terhadap Soko Nakajima, Liang Jinming mudah ditipu. Lin Yi menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia terlalu ceroboh. Awalnya, ia berpikir akan memikul tanggung jawab dan tidak memberitahu siapapun agar tidak memengaruhi suasana hati mereka. Ia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Semuanya dirusak oleh Soko Nakajima. Pada saat ini, terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Tak lama kemudian, Ji Qingyan, Qin Han, dan yang lainnya muncul di ruangan itu. Lin tua, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu pucat sekali? Tanya Qin Han. Ji Qingyan membungkuk karena takut dan menyentuh dahi Lin Yi, takut dia masuk angin. Saya baik-baik saja, kata Lin Yi. Tempat tidurnya cukup bersih. Bukankah Liang tua tidur di sini malam ini? Dia dalam masalah. Jangan tanya detailnya. Cepat kemasi barang-barangmu. Kita akan kembali ke Huaxia sekarang. Kita berangkat sekarang. Ya, cepatlah. Jangan buang waktu. Melihat ekspresi serius Lin Yi, semua orang menduga bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Kalau tidak, dengan kepribadiannya, dia tidak akan dengan mudah mengungkapkan ekspresi seperti itu. Semua orang saling memandang. Qin Han berkata, ayo, kita berkemas sekarang. Jangan buang waktu lagi. Semua orang bergegas pergi.
Ji Qingyan adalah yang tercepat mengemasi barang-barangnya. Dalam waktu kurang dari 20 menit, ia selesai dan kembali ke sisi Lin Yi. Dia membungkuk dan menatapnya dengan tenang. Apa sebenarnya yang terjadi? Bisakah kau memberitahuku? Liang tua dibawa pergi. Diambil. Ji Qingyan begitu ketakutan hingga semua bulu kuduknya berdiri. Dia diculik. Meskipun hal-hal seperti itu tidak terlalu umum dalam kehidupan rakyat jelata. Namun, di kalangan orang kaya, hal semacam ini sering terjadi, bahkan beberapa kali dalam setahun. Namun, kesadaran publik terhambat dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Informasi ini hanya tersebar di kalangan mereka yang terbatas. Namun, Lin Yi tidak menyangka ternyata orang itu adalah orang yang ada di sampingnya. Apa yang dia katakan dia inginkan. Jika pihak lain hanya menginginkan uang, Lin Yi pasti tidak akan menunjukkan ekspresi seperti ini. Kemungkinan besar mereka menuntut sesuatu yang tidak masuk akal. Jangan tanya soal ini dulu. Persiapkan barang-barangmu dan kembali ke Huaxia dulu. Aku akan urus sisanya. Saya sudah siap, saya bisa pergi kapan saja. Lin Yi mengangguk. Kita tunggu yang lain saja. Yang lainnya juga sangat cepat. Dalam waktu sekitar setengah jam, mereka tiba di kamar Liang Jinming satu demi satu. Ayo pergi. Kita sudah selesai berkemas. Mereka berkendara ke bandara dalam diam. Lin Yi tidak banyak bicara bahkan setelah mereka menaiki pesawat dan mendarat di Zonghai. Bahkan suasana di dalam kabin menjadi suram. Pulang saja dan lakukan urusanmu sendiri. Jangan khawatirkan Liang tua. Aku pasti akan membawanya kembali. Sebelum turun dari pesawat, Lin Yi mengingatkan. Tapi usahakan untuk meminimalkan paparanmu di luar. Jangan sampai Paman Liang dan yang lainnya tahu kalau kamu sudah kembali. Kamu mau pergi kemana? Tanya Ji Qingyan. Lin Yi mengulurkan tangan dan menyentuh rambutnya. Aku akan ke Yanjing. Jangan khawatirkan aku. Hati-hati. Hati-hati. Setelah mengirim Ji Qingyan dan yang lainnya keluar dari pesawat, Lin Yi menginstruksikan kapten untuk terbang menuju Yanjing. Ketika Lin Yi turun dari pesawat, waktu sudah lewat pukul 6 malam di Yanjing. Setelah turun dari pesawat, Lin Yi menelepon Liu Hong. Bagaimana perjalananmu ke Sunrise Land? Liu Hong tertawa dan berkata, kami mengadakan rapat untuk membahas masalah Anda dan memutuskan untuk memberi Anda penghargaan kelas 2. Anda sungguh luar biasa. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Anda tidak hanya menjadi ketua tim, tetapi juga mendapatkan 2 penghargaan kelas 2. Dalam beberapa tahun, posisi saya sebagai direktur mungkin akan menjadi milik Anda. Kamu di mana? Aku perlu bicara sesuatu denganmu, kata Lin Yi lembut. Aku sudah di pangkalan. Kapan kamu datang? Tanya Liu Hong. Sekarang. Aku baru saja turun dari pesawat di bandara. Aku akan sampai di tempatmu sekitar 1 jam lagi. Kemarilah. Qiu kecil dan Ning kecil sudah di sini. Aku akan menyiapkan tempat untuk kalian bertiga nanti. Qiu Yukio dan 2 orang lainnya terbang langsung dari Toyo ke Yanjing. Mereka terbang jauh lebih cepat daripada Lin Yi dan sudah kembali ke markas Brigade Garda Pusat. Tidak perlu. Tunggu aku di pangkalan. Ada sesuatu yang penting yang ingin kukatakan padamu. Oke. Liu Hong tidak bertanya lebih lanjut. Ada aturan tak tertulis di Brigade Garda Pusat. Jika ada sesuatu yang penting, sebaiknya disampaikan langsung ketika situasinya memungkinkan. Jika tidak ada pilihan lain, ia akan memilih untuk menelepon. Setelah meninggalkan bandara, Lin Yi memanggil taksi dan membayar tambahan 200 yuan kepada pengemudi untuk bergegas ke pangkalan Brigade Pengawal Pusat. Ketika dia tiba di kantor Liu Hong, Lin Yi bisa mendengar tawanya dari pintu. Lin Yi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Mereka bertiga sedang minum teh dan tampak bersemangat. Lagi pula, misinya telah selesai. Tidak ada alasan untuk bersedih. Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Aku sudah lama menunggumu. Melihat Lin Yi, Liu Hong melambaikan tangannya dengan gembira dan mempersilakannya masuk. Kita sudah menyelesaikan misinya. Kenapa kamu cemberut? Apa kamu bertengkar dengan pacarmu? Qiu Yukio dan Ning Che juga menyadari ada sesuatu yang salah dengan Lin Yi. Dia baik-baik saja waktu mereka ngobrol di telepon pagi ini. Kenapa sekarang dia terlihat berbeda? Kami tidak bertengkar. Ada yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Katakan padaku. Kau orang paling populer di Brigade Garda Pusat sekarang. Pak Tualu memujimu lewat telepon cukup lama. Aku tak berani menyinggungmu lagi. Saya butuh 2 kilogram biji besi. Bisakah Anda meminjamkannya? Begitu kata-kata ini terucap, mereka bertiga membeku. Mereka menatap Lin Yi dengan heran, tidak mengerti mengapa dia berkata seperti itu. Apa yang sedang kamu rencanakan? Lin Yi berpikir beberapa detik dan merasa tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Maka, dia menceritakan semuanya kepada mereka. Aku tak percaya ini terjadi. Liu Hong menggebrak meja. Yushi Mitsui ini keterlaluan. Lin Yi tidak berkata apa-apa.
Ia meletakkan tangannya di lutut, membungkuk, dan sedikit menundukkan kepala, menunggu Liu Hong membuat keputusan selanjutnya. Jangan khawatir. Saya akan menghubungi Departemen Luar Negeri sekarang dan menangani masalah ini sesegera mungkin. Aku tidak mau mereka menanganinya. Berikan saja 2 kilogram biji itu. Omong kosong, kata Liu Hong. Karena hal seperti ini sudah terjadi, para pejabat tentu harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Ada apa denganmu? Bagaimana mungkin kau mencoba menyelesaikannya secara pribadi? Saya tidak punya waktu untuk menunggu, dan tidak ada yang tahu apakah para pejabat benar-benar bisa menanganinya atau tidak. Jadi, saya harus menanganinya sendiri, kata Lin Yi. Aku tahu ini mengharuskanmu melanggar aturan, tapi aku tetap ingin kau memberiku bijinya. Ini penting bagiku. Bab 1210. Apakah kau mengancamku? Itu tidak mungkin. Liu Hong langsung menolak Lin Yi, aku sudah menyerahkan biji itu setelah aku membawanya kembali. Meskipun aku Direktur Divisi Tempur Brigade Pengawal Pusat, aku tidak tahu di mana biji itu disimpan. Aku tidak bisa membantumu meskipun aku ingin. Jangan khawatir, karena sesuatu yang begitu serius telah terjadi, Brigade Garda Pusat pasti akan bertanggung jawab dan menyelesaikannya. Itu tidak perlu. Dengan itu, Lin Yi berdiri dan berjalan keluar. Di luar, langit menggelap. Bintang-bintang gemerlap berkelap-kelip di langit, dan cahaya bulan menyinari tanah. Suasana sunyi dan dingin. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liang Ruoxu. Bukankah kamu sedang bepergian di negeri matahari terbit? Kenapa kamu meneleponku? Tanya Liang Ruoxu sambil tersenyum. Apakah kamu punya nomor telepon Lu Beichen? Nada bicara Liang Ruoxu menjadi serius. Kenapa kau butuh nomor telepon tetua Lu? Ini urusan pribadi. Berikan padaku kalau kau punya. Hening sejenak di ujung telepon. Beberapa detik kemudian, Liang Ruoxu berbicara. Saya tidak punya nomornya, tapi beri saya waktu beberapa menit dan 1:11 akan menelepon Anda kembali. Lakukan sesegera mungkin. Liang Ruoxu menutup telepon, tetapi Lin Yi tidak kembali. Ia duduk di samping hamparan bunga di pangkalan dan menunggu dengan tenang. Detik demi detik berlalu, dan sekitar 10 menit kemudian, ia menerima pesan WeChat dari Liang Ruoxu. Itu nomor telepon rumah. Sebelum Lin Yi sempat membaca pesan itu, Liang Ruoxu menelepon. Saya mendapatkan nomor telepon tetua Lu dari kakek saya, tetapi Anda harus berhati-hati saat menghubungi nomor ini. Jika bukan masalah yang sangat mendesak, hindari menghubunginya. Perbedaan pangkat berarti hal ini tidak dapat diterima. Anda harus mengerti maksud saya. Aku mengerti. Kita tidak usah bahas itu dulu. Lin Yi menutup telepon dan menghubungi nomor itu tanpa ragu-ragu. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Halo, siapa ini? Telepon berdering beberapa kali sebelum diangkat. Namun, orang yang menjawab telepon itu seorang wanita. Suaranya ramah dan penuh kasih sayang. Saya Lin Yi. Saya mencari Tuan Lu. Tunggu sebentar. Setelah sekitar setengah menit, langkah kaki terdengar di ujung telepon yang lain. Segera setelah itu, suaranya terdengar. Mengapa kamu mencariku? Saya ingin 2 kilogram biji untuk digunakan. Alisnya berkerut dan nadanya menjadi berat. Untuk apa kamu membutuhkan itu? Demikian pula, Lin Yi tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Kupikir itu penting. Tapi, pemuda itu punya status khusus. Aku akan menugaskan seseorang untuk menangani masalah ini. Kau bisa tenang. Saya tidak ingin ini ditangani secara resmi. Saya tidak ingin mengambil risiko apapun. Meskipun Yamaguchi Gumi adalah organisasi jahat, jika semua kekuatan bekerja sama, mereka tidak akan kalah dari keluarga Liang. Jika mereka tidak memiliki keterampilan untuk mendukungnya, mereka tidak akan menjadi organisasi nomor 1 di Sunrise Land. Karena alasan ini, mereka tidak bisa diremehkan. Kedua, yang paling membuat Lin Yi khawatir adalah Eliza dari Black Gold Company juga bersama Yushi Mitsui. Dia bahkan lebih tidak masuk akal daripada Yushi Mitsui. Jika pejabat benar-benar turun tangan, masalahnya akan meledak. Bahkan jika Yushi Mitsui tidak bergerak, Eliza akan bergerak. Oleh karena itu, bahayanya akan meroket. Lagi pula, masalah ini dimulai karena dia, jadi Lin Yi tidak ingin mengambil risiko apapun. Jika sesuatu terjadi pada Liang Jinming, dia tidak akan bisa menerima hasilnya. Tapi tahukah kamu apa artinya ini? Aku tahu. Itulah sebabnya aku meneleponmu. Biji memiliki arti penting yang luar biasa bagi penelitian ilmiah, saya tidak setuju. Saya berada di pangkalan pelatihan Brigade Pengawal Pusat, kata Lin Yi. Jadi, apa maksudmu? Liu Hong, Qiu Yuluo, dan Ning Che ada di tanganku. Nyawa mereka lebih penting daripada 2 kilogram biji besi itu. Apakah kamu mengancamku? Bahkan lewat telepon, Lin Yi bisa merasakan sikap dingin yang terpancar dari pihak lain. Pria tua ini,
yang tak pernah berkompromi dengan siapapun seumur hidupnya, memancarkan aura mencekam bak harimau saat ini. Tekanan kuat itu masih terasa kuat meskipun mereka tak bertatap muka. Ya, kau bisa menganggapnya seperti itu, kata Lin Yi lembut. Dia mendengus dingin. Kalau kau pikir ini akan berhasil padaku, aku tak layak memimpin Brigade Garda Pusat. Saya berhasil merebut biji besi itu dari Black Gold Corporation sendirian, dan saya juga punya cara untuk mengambilnya kembali. Terjadi keheningan panjang di kedua sisi telepon. Tak seorang pun berbicara, dan yang terdengar hanyalah suara napas yang teratur. Setelah lebih dari 1 menit, Lu Beichen berkata, "Tunggu di Brigade Garda Pusat, 1-11 suruh seseorang mengirimkannya sekarang." "Terima kasih, Tetua Lu." Yanjing, Departemen Staf Umum. Setelah menutup telepon, Lu Beichen menelepon telepon rumah dan meminta seseorang untuk mengirimkan 2 kilogram biji besi ke Lin Yi. Butuh waktu lebih dari 10 menit baginya untuk menjelaskan semuanya. Kemudian, dia membawa pot tanah liat Yixing berwarna gelap dan perlahan kembali ke kursi rotan. Rumahnya tidak kecil. Luasnya lebih dari 100 meter persegi, dengan 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Dengan posisinya, ia bisa dengan mudah tinggal di rumah yang lebih besar, tetapi ia tidak melakukannya. Hanya ada mereka berdua. Jika rumah itu terlalu besar, ia akan merasa kesepian. Layaknya orang tua lainnya, rumah Lu Beichen juga membawa rasa nostalgia yang kuat. Perabotannya tua dan berwarna merah, tetapi bersih dan rapi. Berdiri di sini, rasanya seperti dibawa kembali ke masa-masa awal Republik Huaxia. Jangan minum teh terlalu banyak. Cepat minum obatnya. Orang yang berbicara adalah seorang wanita tua berambut perak. Ia mengenakan kemeja kotak-kotak biasa, memegang kain lap di satu tangan, dan 2 kapsul di tangan lainnya. Ia menyerahkannya kepada Lu Beichen. Wanita tua itu bernama Song Yuzhen, dan dia adalah istrinya. Dia juga pernah bertugas di Brigade Garda Pusat saat itu, tetapi prestasinya tidak sehebat Song Yuzhen. Demi keluarganya, dia pensiun dini. Masih ada sedikit yang tersisa di teko, aku akan meminumnya setelah selesai minum ini. Da Hong Pao ini berasal dari pohon induk di Gunung Wui. Buahnya hanya beberapa kilogram setahun, jadi tidak boleh terbuang sia-sia. Kalau begitu jangan diminum. Itu penawarnya teh, kata Song Yuzhen. Usiamu sudah 70-an. Apa kau masih merasa muda? Cepat sembuh. Itu lebih penting daripada apapun. Lihat dirimu, kau benar-benar tidak punya visi ke depan. Bisakah beberapa pil itu dibandingkan dengan Da Hong Pao-ku? Kau bisa meminumnya nanti. Betapapun bodohnya aku tetap melahirkan seorang putra dan seorang putri untukmu. Jangan bilang itu tidak penting. Cepat makan. Kalau tidak, aku akan menelepon cucumu. Petik 2. Baiklah, 1-11 makan sekarang. Ia meletakkan teko dan menelan obatnya dengan enggan. Kemudian, ia kembali ke kursi rotan. Dengan teko di tangannya, ia memejamkan mata dan mendengarkan opera Peking. Song Yuzhen sedang menyeka debu dari meja dengan kain. Tadi satu orang angkat telepon, apa yang telepon itu bilang namanya? Lin Yi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.